Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perayaan Ekaristi, mendoakan keselamatan jiwa almarhum Bapak Dr. Laurentius Jaya Kusli. Mari kita awali dengan lagu pembukaan dari Kidung Syukur nomor 485. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, khususnya seluruh keluarga besar almarhum Dr. Laurentius Jaya Kusli yang boleh bersepakat pada malam ini untuk menyatukan hati mengenang 1 tahun meninggalnya orang tua yang kita kasihi atau opa yang kita kasihi, yang dengan hormat saya sebut namanya Dr. Laurentius Jaya Kusli. Saudara-saudara, melalui peringatan ini kita kembali menegaskan pada diri kita masing-masing bahwa waktu tidak akan pernah memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, khususnya yang telah meninggal. 1 tahun kepergian Dr. Jaya Kusli dari tengah-tengah keluarga tentu bukanlah waktu yang pendek, ya, sudah termasuk lama. Tetapi dalam kasih, dalam iman kita kepada Kristus, waktu yang cukup panjang sepertinya tidak terasa, karena kasih melampaui segala-galanya. Kasih mengatasi waktu yang seringkali memisahkan kita satu sama lain. Baiklah, mari kita terlebih dahulu hening sejenak dan dengan rendah hati kita memeriksa batin kita dan
kita berseru kepada Tuhan Yesus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Kapran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menerima jaminan pembebasan melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Pada peringatan 1 tahun hamba-Mu, Dr. Laurentius Jaya Kusli, yang menghadap-Mu di surga, kami mohon bebaskan dia dari maut, dan semoga ia boleh memandang wajah-Mu yang mulia. Semoga kami dan seluruh sanak saudaranya, anak-anak cucunya, boleh memperoleh berkat dari-Mu karena peringatan ini. Dan semoga sabda-Mu, ya Allah, yang akan kami dengar dan renungkan dalam peringatan ini, kiranya dapat semakin meneguhkan iman kami pada Yesus, Sang Penyelamat dan Pembebas kami. Dialah Tuhan kami yang hidup bersama Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh,
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan, yang mengasuh di gunungnya yang suci. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, khususnya seluruh anak
anak cucu, ya, almarhum Dr. Jaya Kusli. Tanpa terasa kita sudah 1 tahun ditinggalkan ayah atau opah. Ya. Waktu yang cukup panjang ini ternyata tidaklah membuat kita melupakan almarhum. Kita tetap mau mengenang almarhum dalam iman, dalam doa, dan dalam kasih kita kepadanya. Sebagai satu keluarga. Saudara-saudara, pada peringatan 1 tahun meninggalnya orang tua kita, Dr. Jaya Kusli, firman Tuhan yang kita dengar dan renungkan bersama-sama berbicara tentang 2 macam pembebasan, 2 macam kemerdekaan. Yang pertama yang disebut Rasul Paulus tadi, pembebasan dari daging, ya. Karena de facto selama kita hidup di dunia ini, kita sungguh menemukan bahwa kita hidup di dalam daging, ya. Kita hidup di dalam daging, dan daging ini membatasi kita, ya. Membatasi kita karena daging selalu berada dalam ruang dan waktu, ya. Malam ini kita berada di gereja, maka tidak mungkin kita berada di rumah, ya. Malam ini kita berada di Makassar, tidak mungkin kita berada di Jakarta. Karena daging membatasi ruang gerak kita. Nah, karena itu Rasul Paulus mengajak kita untuk memaknai kematian itu sebagai sebuah pembebasan dari semua yang membatasi kita, khususnya daging. Ya. Maka secara positif kita dapat mengatakan bahwa melalui kematian kita dibebaskan dari kondisi fisik kita yang disebut daging. Kalau kita masih muda, kita masih bisa ke sana kemari, ya. Kita masih bisa mengurus diri kita sendiri. Tapi kalau sudah mulai lanjut usia 80 ke atas, ya. Jangan ke 80, 70 ke atas, kita sudah semakin terbatasi dalam seluruh pergerakan kita. Dan ketika kita semakin terbatasi, maka kita semakin tergantung juga, ya, semakin tergantung pada orang lain. Oleh karena tubuh fisik kita makin lama makin lemah, makin rapuh, dan makin membatasi kita. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sesungguhnya tidak pertama-tama hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh. Dan ketika kematian itu datang, roh kita dibebaskan dari kelemahan dan kerapuhan kita. Itulah yang kita sebut sebagai daging. Ya, maka kalau kita mati, sebetulnya yang kita lihat, yang tersisa dari orang yang meninggal, yang kita lihat adalah yang tersisa dari orang yang meninggal. Yang kita lihat, ya, sisa-sisa dari orang yang pernah
mencintai kita, dan kita cintai. Nah, sisa-sisanya ini yang disebut dengan jenazah ya. Jenazah. Kalau kita mau supaya jenazah orang yang meninggal sesuai dengan hukum alam, cepat kembali menyatu dengan alam, maka ya kremasi ya. Kremasi. Nah, tapi kalau kita tidak kremasi, maka kita kubur ya. Kita kubur. Nah, kalau kita dikubur, kalau tidak diformalinkan, ya dalam hitungan minggu kita sudah bisa kembali menyatu dengan tanah ya. Nah, maka saudara-saudara, kematian oleh Rasul Paulus dikatakan saat dimana kita meninggalkan semua yang rapuh, yang membatasi kita, yang membatasi roh kita. Nah, inilah yang disebut dengan pembebasan dari kelemahan dan kerapuhan kita secara fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, pembebasan atau kemerdekaan, ya, juga perlu dipahami secara mendalam dari dosa, ya, dari dosa. Karena dosa inilah yang membelenggu, ya, khususnya membelenggu roh kita sendiri ya, roh kita ya. Kalau kita menyadari kita ini berdosa, kan yang terganggu kan roh kita ya, bukan fisik ya, roh kita yang terganggu. Nah, maka kematian itu ya oleh Rasul Paulus, dan kiranya kita dapat menempatkan dalam sabda pengajaran Yesus tadi tentang pembebasan ya, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari segala yang membelenggu kita. Nah, yang paling membelenggu kita adalah dosa. Nah, siapa yang membebaskan kita dari dosa? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan dengan pengampunannya. Hanya Tuhan dengan kerahimannya kita dapat dibebaskan dari belenggu dosa. Dan Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang tidak menghitung-hitung dosa kita. Nah, sehingga secara manusiawi, setelah 1 tahun kepergian orang tua kita, Dr. Jaya Kusli, kita boleh percaya bahwa ia telah melewati 2 macam pembebasan ya. Pembebasan secara fisik dari tubuh yang lemah dan rapuh ini, dan yang kedua pembebasan dari belenggu dosa ya. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, dengan keyakinan itulah kita selalu dapat mengenangkan orang yang meninggal, karena kita mengenangkan di dalam kasih dan di dalam iman, bahwa di dalam Kristus kita sesungguhnya dapat kembali dipertemukan dan dipersatukan dengan orang yang sudah meninggal. Nah, kita bisa dapat membayangkannya ya, kiranya Dr. Jaya Kusli ya sudah tersenyum ya melihat kita, anak-anak cucunya, sekalipun berada di tempat yang berbeda, dapat menyatukan hati berdoa bersama ya. Karena doa bersama pada akhirnya adalah bahasa kasih, adalah bahasa cinta untuk orang-orang yang sudah meninggal ya. Karena Tuhan sendiri ya, menurut Rasul Yohanes adalah kasih, adalah cinta. Ya, jadi Tuhan tidak abstrak ketika kita sungguh merasakan getaran kasih dari orang-orang yang mengasihi kita, khususnya yang sudah meninggal. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, di mana ada kasih, di situ Allah hadir di tengah-tengah kita. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Yesus, ya, maka
kita meyakini bahwa di dalam kasih-Nya kita selalu dapat dipertemukan kembali dengan segenap anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Ada orang mengatakan, apakah ada arti pentingnya berdoa untuk orang yang meninggal? Ya, doa kan tidak boleh dibatasi hanya meminta-minta, ya, memohon kepada Tuhan. Tidak boleh. Doa itu harus dimengerti sebagai bahasa kasih kita, baik kepada Tuhan maupun untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, maka dalam rangka Pekan Suci, ya, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Nah, itulah yang kita syukuri bersama-sama. Bahwa merayakan Paskah berarti merayakan kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Dan barang siapa yang meninggal di dalam Kristus Yesus akan mengalami hal yang sama, bahwa Kristus akan membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari belenggu dosa. Maka mari kita lanjutkan perayaan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberi kita kesempatan 1 tahun setelah meninggalnya orang tua kita boleh berkumpul, kita boleh menyatukan hati kita untuk mengungkapkan, ya, kasih kita kepada orang tua, ayah atau opa yang kita kasihi yang sudah meninggal. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita dengan syahadat yang singkat. Sesudah itu kita panjatkan doa-doa umat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kita kepada Allah. Ya Bapa, lewat Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami tidak terbelenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan. Engkau menghendaki kami, umat-Mu, mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari derita dan cengkraman maut dan dosa. Bebaskanlah saudara kami, Dr. Laurentius Jaya Kusli, yang telah 1 tahun menghadap-Mu dari semua belenggu dosa dan maut. Kami mohon, kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi kami yang ditinggalkan, semoga anugerah pembebasan yang boleh diterima dan dialami oleh saudara kami ini mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Kami mohon, kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hatinya, agar mereka merasakan sapaan-Mu lewat alam, pekerjaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon, kasihanilah kami, ya Tuhan. Semoga doa-doa dan kehadiran kami semua menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya, dan juga menguatkan harapan kami akan hidup yang kekal. Kami mohon, kasihanilah kami, ya Tuhan.
Bapa yang Maha Baik, kami akan segera memasuki masa pekan suci yang memuncak pada perayaan Paskah, perayaan kemenangan Yesus Putramu dari kuasa alam maut dan dosa. Semoga orang tua kami, almarhum Dr. Laurentius Jaya Kusli, yang telah 1 tahun mendahului kami menghadap Dikau, pada akhirnya boleh merayakan pesta Paskah abadi di surga. Marilah kita mohon, Kasihanilah kami ya Tuhan. Berkati seluruh anak-anak cucunya dimanapun mereka berada, baik yang berada di Makassar, di Jakarta, dan di mana saja. Semoga mereka selalu sehat-sehat ya Tuhan, dan dapat melaksanakan seluruh aktivitas pekerjaan-pekerjaan mereka dengan baik, yang pada akhirnya mendatangkan kesejahteraan. Kami mohon, Kasihanilah kami ya Tuhan. mari saudara-saudara kita hening sejenak. Kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi, khususnya untuk almarhum Dr. Laurentius Jaya Kusli. Ya Bapa, Engkau mengerti dan memahami isi hati dan damba yang ada dalam diri kami. Sempurnakanlah semua itu dalam kasih-Mu, khususnya untuk kebahagiaan abadi hamba-Mu Dr. Laurentius Jaya Kusli, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam, tujuan arah Terpujilah Kau di alam semesta. bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan diri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber pembebas sejati, persembahan roti dan anggur kami unjukkan kepadamu bersama dengan keteguhan hati kami,
yang percaya akan belas kasihan, kami percayakan hamba-Mu, Dr. Laurentius Jaya Kusli, ke dalam pangkuan kasih untuk memperoleh pembebasan sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan di surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likwada, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Dr. Laurentius Jaya Kusli yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita saling memberi salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kidung Syukur nomor 503. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembebasan sejati, kami telah menyambut rezeki surgawi peneguh perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas Ekaristi suci untuk mengenang 1 tahun hamba-Mu, Dr. Laurentius Jaya Kusli, yang telah menghadap-Mu di surga. Teguhkanlah usaha kami untuk perjuangan berikutnya, sehingga kami dapat hidup dengan saling mengasihi dan selalu saling menghibur. Semoga sanak saudara kami, anak-anak cucu, Dr. Laurentius Jaya Kusli yang telah menikmati pembebasan abadi di surga, dan satukanlah kami kelak dengannya setelah perjalanan kami di dunia ini berakhir dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akhiri perayaan Ekaristi untuk mengenang orang tua kita Dr. Laurentius Jaya Kusli dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, seluruh keluarga, anak cucu almarhum Dr. Laurentius Jaya Kusli dimanapun berada selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi mengenang 1 tahun meninggalnya Dr. Laurentius Jaya Kusli sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup Kidung Syukur nomor 491.